Dapatkah paradigma negara itu dirubah, yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat? Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, yang mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru. Di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Maaf nih, Pak. Dan saya minta ditayangkan juga karena ini persoalan yang penting sekali karena banyak sebenarnya ide-ide bagus kita, Pak. Tapi karena paradigma ekonomi untuk pembangunan ini yang dipakai, dan saya hanya ingin menyoroti dua. Dan ini yang menjadi akar masalah dari ketimpangan sekarang ini. Ya, next. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak. Tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan dua paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Next. Yang pertama itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma, Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya, Pak, dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring. Ini zaman Belanda. Next. Yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu semua tanah negara. Dan itu dikonversi menjadi bumi dan air, seluruh kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Iya Pak, kalau negaranya budiman. Tapi saya udah lihat persoalannya negaranya punya persoalan nih. Saya hanya mau menyoroti paradigma. Paradigma itu kemana Pak? Nilai dan normanya ini kepentingan siapa? Next. Nah, dimulai dengan tahun 67, 2/3 total lahan di Indonesia dikuasai oleh negara lewat kawasan hutan. Dan setelah kawasan hutan dikasihlah kepada pengusaha. Padahal ada 25.000 lebih desa di dalamnya dan di sekitar hutan yang terkriminalisasi karena nggak punya sertifikat. Ya udah, itu nata negara, apa yang dia lakukan ilegal. Ya. Nah, memang ini di pemerintah sekarang saya harus akui dijawab dengan reforma agraria. Tapi itu lamban banget, Pak. Tidak, lamban banget. Walhi masih mencatat 94,8% lahan di Indonesia dikuasai korporasi. Ya. Karena ya itu reforma agrarianya tidak berjalan dan lamban, dan tanah-tanah sisa yang dikasih ke rakyat itu. Ya. Nah, ini contohnya Pak, salah satunya. Total izin perizinan swasta di Kaltim itu lebih luas. Next slide. Yang Kaltim ya. Next slide lagi. Totalnya lebih luas. Total perizinan 13,8 juta, luas daratan Kaltim cuma 12,7 juta. Lebih luas daripada provinsinya. Hampir semua itu konsesi, Pak. Nah, perizinan tambang apalagi di pulau kecil. Ini ada pulau, Pak, Taliabu di Maluku, seluruhnya. Next slide. Seluruhnya. Ya itu nggak ada di slide itu, kebetulan saya tambahkan ya karena saya dapat data baru ini. Keindahan alamnya akan dikonversi menjadi tambang. Nah, semua ini menciptakan, next slide, konsentrasi kekayaan. 0,2% penduduk atau sekitar 460.000 orang menguasai 56% aset di Indonesia ini. Dan ini sebagian karena penguasaan lahan.
Paradigm kedua, trickle down economy, di mana semua kebijakan negara itu melarah kepada mendukung perusahaan. Next slide-nya, please. Ya. Terus satu lagi, dan ini menyebabkan itu banyak persoalan sebenarnya, Pak. Pemukiman kembali, next slide, tidak bisa, yang secara paksa tidak bisa berhasil membuka pendapatan. Itu studinya World Bank, Pak. 2001, 5 proyek bendungan besar ternyata tidak memberikan pendapatan yang menggantikan pendapatan pada rakyat yang tergusur. Belum lagi masalah kebakaran, kita akan lihat terus slide yang lain terusnya. Ini sudah dicatat selama 2023 ini ada ribuan titik api di kawasan konsesi perkebunan. Nah, slide selanjutnya. Jadi kesimpulan kami, Pak, siapapun yang akan menjadi pemimpin di semua level tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan tanpa merubah paradigma pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, dapatkah paradigma negara itu dirubah? Yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, ya mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru. Di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.